Ada seorang cewek jenius yang bernama Lin yang akan dipindahkan oleh ayahnya ke sekolah lain. Si Lin ini memiliki nilai bagus yang sempurna. Dia juga juara Olimpiade Matematika, juara teka-teki tingkat nasional, bahkan dia juga juara di dalam bidang olahraga. Nah, karena melihat Lin yang sangat jenius ini, kepala sekolah di sekolah yang akan Lin masuki itu pun berkata, jika mereka akan sangat senang menerima Lin masuk ke sana. Dan kepala sekolah bertanya apakah Lin benar-benar mau bersekolah di sana. Lin pun menjawab jika dia agak ragu mau pindah ke sekolah itu. Lin menjelaskan jika dia pindah ke sekolah yang barunya ini, maka biaya yang dikeluarkan oleh ayahnya akan semakin besar. Hal ini karena di sekolah lamanya, dia bisa berangkat bersamaan dengan ayahnya yang juga mengajar di sekolah tersebut. Namun jika dia pindah, maka biaya pun akan membengkak karena ada biaya transportasi setiap harinya, biaya makan di sekolah baru, biaya keperluan sekolah seperti buku dan seragam baru, dan biaya lainnya. Melihat Lin yang menjelaskan semua biaya tadi, ayahnya mencoba mengkode-kode supaya Lin ini berhenti berbicara. Namun Lin tetap saja berbicara hingga selesai. Kepala sekolah yang mendengar hal itu pun berkata, jika bagaimana semua biaya sekolah Lin di sekolah itu digratiskan, bahkan termasuk biaya makannya di sekolah itu juga digratiskan. Hal itu demi Lin ini bisa bersekolah di sekolah yang barunya ini. Tentu Lin dan ayahnya menjadi sangat senang mendengar hal itu. Dan Lin pun akhirnya pindah ke sekolah yang baru. Di sekolah barunya ini, Lin bertemu dan berteman dengan seorang cewek yang bernama Grace. Cewek cantik tapi bodoh. Atau lebih tepatnya, dia lemah dalam pelajaran akademik tapi pintar di ekstrakurikuler. Ya, ini terdengar lebih benar karena dasarnya tidak ada manusia yang bodoh. Oke, lanjut. Nah, pada suatu hari, si Grace ini curhat kepada Lin. Dia berkata jika dia tidak bisa mendapatkan nilai di atas rata-rata, maka dia tidak bisa masuk ke dalam klub drama di sekolahnya. Grace ini sangat terkendala dengan pelajarannya, apalagi dengan mata pelajaran matematika. Dia bahkan sudah ikut les dengan Bapak Sopon, salah satu guru yang mengajar di sekolah tersebut, tapi tetap saja si Grace ini tidak mengerti. Lin yang melihat contoh soal yang diberikan Pak Sopon kepada Grace pun langsung tahu jawaban atas soal tersebut. Tentu si Grace ini terpukau melihat kecerdasan Lin. Bahkan dengan soal terbalik pun dia bisa tahu jawaban yang benar. Grace pun lalu memohon kepada Lin untuk mengajarinya. Awalnya Lin menolak, namun Lin akhirnya lulus setelah dirayu-rayu oleh Grace. Nah, hari ujian pun tiba. Pak Sopon yang bertugas sebagai pengawas ujian pun mulai membagikan kertas soal. Dia juga berkata jika ujian kali ini akan sangat susah. Maka oleh karena itu, dia membuka les jauh-jauh hari sebelum hari ujian ini dilaksanakan. Lin yang membuka soal pun merasa ada yang aneh. Dia membaca soal tersebut dan sadar jika semua soal matematika itu sangat mirip dengan soal latihan dari tempat les Pak Sopon ini. Nah, apakah Pak Sopon ini membocorkan soal kepada murid yang ikut les dengan dirinya? Atau Pak Sopon ini yang membuat soal sama persis seperti soal latihan di tempat lesnya agar murid-murid yang ikut lesnya ini bisa dapat nilai yang tinggi? Entahlah, tapi ini jelas terdengar sangat mencurigakan. Lin pun mengatakan kepada Grace yang panik kalau soalnya sama persis. Tapi berhubung Grace ini rada lemot, dia tetap tidak mengerti cara mengerjakannya. Melihat Grace yang panik sampai menangis, Lin pun langsung mengerjakan soal di depannya secepat kilat. Bahkan dia tidak menggunakan kertas coret-coret untuk menghitung semua jawaban dari soal matematikanya itu. Ya, sangat berbeda dengan kita yang mana kertas coret-coret ini sangat kita manfaatkan untuk mencari jawaban. Atau mungkin kalau mentok, kertasnya kita jadikan karya seni berupa pesawat terbang. Setelah selesai mengerjakan soal tersebut, Lin pun menyalin jawaban miliknya ke dalam penghapus dan memberitahu Grace jika dia akan memberikan jawabannya. Lin kemudian memasukkan jawaban tersebut ke dalam sepatunya dan memberikannya kepada Grace. Grace berhasil menerima sepatu Lin. Tapi tiba-tiba Pak Sopon berdiri dari tempat duduknya dan berjalan berkeliling kelas selayaknya pengawas ujian yang sebenarnya. Nah, melihat Pak Sopon yang mulai berkeliling, paniklah anak berdua ini. Dan karena panik, si Grace yang seharusnya menendang pelan sepatunya untuk Lin malah menendang dengan segala kekuatannya hingga sepatunya pun melesat jauh ke depan. Tambah paniklah nih anak berdua. Cemas kau kan dek. Melihat gurunya yang sudah akan kembali ke depan, Lin pun dengan cepat maju ke depan sambil memakai sepatu Grace dan memberikan jawabannya kepada guru itu. Hal ini juga memberikan Grace waktu untuk mengambil jawaban Lin yang ada di penghapusnya tadi. Dan iya, aksi contek-mencontek pertama mereka pun berjalan mulus. Atau berjalan cukup mulus. Dan dengan begitu, nilai Grace pun naik dengan pesat. Grace yang sangat bahagia ini pun sampai lompat-lompat kegirangan. Dan untuk merayakannya, Grace mengajak Lin untuk ikut dengannya ke rumah cowoknya.
Cowok Grace ini bernama Pat. Dia bisa dibilang 11-12 dengan si Grace ini, alias agak lemot dalam soal belajar. Namun dia beruntung terlahir dari orang tua kaya dan membuatnya juga ikutan kaya dari lahir. Nah, saat mereka sedang berenang malam di tempat Pat menyinggung tentang Lin yang memberikan Grace ini jawaban ujian. Pat pun juga membujuk Lin untuk melakukan hal yang sama kepada dirinya. Tentu Lin ini menolak karena dia memberikan jawaban kepada Grace karena Grace ini ingin masuk ke dalam klub drama. Namun berhubung Pat ini orangnya pintar berbicara, dia terus membujuk Lin dan mengatakan jika dia akan membayar Lin untuk setiap mata pelajaran yang Lin tolong. Dan Pat juga mengatakan jika ditambahkan dengan teman-temannya yang lain juga, maka Lin akan mendapatkan banyak uang. Lin yang pintar ini pun langsung tahu jumlah nominal yang dibicarakan oleh Pat, yaitu sebanyak 234.000 baht. Atau kalau admin konversikan untuk rupiah pada hari ini sekitar 102.244.000. Awalnya Lin ragu untuk menerima karena dia berpikir tidak terlalu butuh uang karena dia sudah mendapatkan beasiswa. Namun setelah Pat mengatakan tentang sekolah yang mengambil biaya tambahan kepada ayah Lin pun terkejut dan dia pun langsung memeriksa lemari ayahnya ketika dia sampai di rumah. Dan benar saja, biaya yang seharusnya tidak ada karena dia adalah murid beasiswa, tapi ayahnya malah membayar uang sebanyak 200.000 baht atau sekitar 87.300.000 untuk biaya Lin sebagai murid baru. Lin yang tidak mau merepotkan ayahnya yang sudah bercerai dan membesarkan dirinya seorang diri dari bayi ini pun langsung menangis. Untuk menenangkan dirinya, Lin pun memainkan piano tua di ruangan tengah rumahnya. Kemudian ayah Lin lewat untuk mengambil minum dan bertanya kepada Lin kenapa dia belum tidur. Namun Lin malah bertanya balik kepada ayahnya, kenapa ayahnya ingin menyekolahkannya di sekolah yang baru. Ayah Lin ini menjawab, jika sekolahnya yang sekarang biasanya memberikan beasiswa kepada murid-muridnya untuk bisa kuliah di luar negeri. Jadi ayahnya ingin Lin ini mendapatkan kesempatan sebaik mungkin untuk bisa sukses. Mendengar hal itu, Lin pun menjadi tidak ragu-ragu lagi. Dan saat dia melanjutkan memainkan pianonya, dia mendapatkan sebuah ide cemerlang dalam aksi mendistribusikan jawaban ujiannya, yaitu melalui kode nada piano, di mana setiap gerakan nada ketukan piano akan melambangkan jawaban A, B, C, dan D. Di sini mulailah Lin mengajarkan Grace, Pat, dan teman-temannya yang lain tentang ketukan tersebut. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang ayah Lin ini cuma seperti mengajarkan teman-temannya les piano dan mendapatkan bayaran karena les piano tersebut. Kegiatan mereka pun berjalan mulus. Bahkan saat ujian berlangsung, Lin bisa dengan sangat mudah memberikan jawaban ujian kepada teman-temannya tanpa ketahuan oleh pengawas ujian. Karena keberhasilannya itu, Lin tentu mendapatkan banyak uang. Dia bahkan sampai membelikan ayahnya baju baru yang mahal agar ayahnya ini tidak menggunakan baju jelek yang sama terus-menerus. Grace yang nilainya membaik berhasil masuk ke klub drama, dan Pat yang nilainya menjadi tinggi membuat orang tuanya menjadi senang sampai membelikannya mobil baru yang keren. Kemudian karena keberhasilannya, kabar tentang les piano ala Lin ini pun tersebar, dan semakin banyak orang yang ingin bergabung dengan les Lin ini, yang mana hal ini membuat Lin semakin banyak mengumpulkan uang. Lalu kemudian pada suatu ketika, Lin dan temannya yang juga merupakan murid beasiswa yang bernama Bang diutus oleh pihak sekolah untuk mengikuti kuis di televisi. Dan mereka berdua berhasil memenangkan kuis tersebut. Tentu kepala sekolah sangat senang dengan hal itu, dan mereka berdua pun mendapatkan pujian langsung di ruangan kepala sekolah. Nah, di saat itu kepala sekolah juga membawakan satu kabar gembira, yaitu bakalan ada tawaran beasiswa dari kedutaan Singapura untuk murid yang berprestasi di sekolah ini. Tapi syaratnya, atau lebih tepat masalahnya, cuma ada satu tempat. Jadi Lin dan Bang ini akan bersaing untuk beasiswa itu. Kemudian kita diperlihatkan Bang yang pulang ke rumahnya sambil membawa cucian kotor yang akan dia cuci. Ya, si Bang ini juga sama seperti Lin. Dia bukan berasal dari keluarga yang kaya. Keluarga Bang ini membuka semacam tempat laundry kecil, dan ketika Bang pulang, saat itu mesin cuci sedang rusak, dan ibu Bang mencuci semua cucian itu secara manual. Bang yang melihat tangan ibunya sudah sakit-sakit menjadi tidak tega dan menyuruh ibunya untuk istirahat, sedangkan dirinya yang akan menyelesaikan semua cucian itu. Kemudian keesokan harinya ketika ujian akan dimulai, Bang didatangi oleh teman sekelasnya yang memohon-mohon untuk dibiarkan mencontek kepada dirinya. Temannya ini berkata jika dia tidak bisa menghafal kode piano, maka dari itu dia ingin mencontek saja dari Bang. Bang pun heran tentang kode piano yang dimaksud oleh temannya. Tapi dia tidak terlalu peduli dan menolak permintaan temannya itu, walau dia ditawari akan dibayar sebesar 3.000 baht.
atau sekitar Rp1.300.000. Kemudian ujian pun dimulai. Seperti biasa, Lin mengerjakan soalnya terlebih dahulu agar nanti bisa membagikannya kepada teman-temannya. Bang yang sama jeniusnya dengan Lin juga hampir selesai mengerjakan soal ujian itu. Namun saat soal terakhir, Bang bertanya kepada pengawas bagaimana cara mengerjakannya. Si pengawas pun menjawab jika jawabannya tergantung berdasarkan set soal yang mereka dapat, di mana ujian tersebut ternyata memiliki dua set 1 dan set 2. Mendengar hal itu, paniklah si Lin dan kawan-kawannya ini. Apalagi kawan Bang yang minta contekan kepada dirinya tadi sekarang duduk di sebelah Lin, tapi set soal mereka ternyata berbeda. Nah, cemas kau kan dek, makanya belajar anjir. Nah, Bang pun melihat nih anak cemas tidak jelas sambil berusaha melihat jawaban milik Lin. Bang lalu menulis di kertas coret-coretnya sebuah pesan untuk Lin. Dan saat Bang maju mengumpulkan jawabannya, dia berpura-pura menjatuhkan kertasnya agar bisa memberitahu Lin jika dia sedang dicontek. Tapi ya, hal itu sebenarnya percuma, karena Lin memang punya tugas membagikan jawabannya ke anak-anak pemalas ini. Setelah Bang keluar, Lin mulai membagikan jawabannya untuk soal set 1. Lin mulai melakukan gerakan-gerakan kode yang diteruskan oleh Pat dan Grace kepada murid lainnya. Dan ketika selesai, semua murid dengan set soal 1 pun serentak maju mengumpulkan jawaban mereka. Dan di saat itu, Lin menukarkan soalnya dengan murid yang ada di sampingnya dan mulai mengerjakan soal set 2. Dengan sisa waktu ujian tinggal 20 menit, Lin berhasil menyelesaikan semua jawaban dalam waktu 15 menit. Dan 5 menit sebelum waktu habis, Lin pun kembali menggunakan kode-kode piano untuk membagikan jawabannya. Keadaan berlangsung sangat menegangkan. Bahkan sampai waktu habis pun, Lin belum sempat memberikan semua jawabannya kepada teman-temannya. Guru pengawas pun sampai menegur mereka agar berhenti menulis. Dan guru ini pun berjalan ke arah Lin lalu mengambil kertas ujian Lin. Dan di saat itu semua jawaban sudah Lin sebarkan. Jadi ya, mereka berhasil melalui ujian kali ini. Namun di saat keadaan sudah tenang, tiba-tiba nama Lin dan temannya yang duduk di sampingnya tadi dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Mereka dipanggil karena kepala sekolah mendengar jika Bang mengatakan ada kecurangan pada saat ujian tadi. Guru pengawas ujian tadi pun masuk dan memberikan soal serta jawaban ujian mereka ke kepala sekolah. Guru ini mengatakan jika ujian ini memiliki dua soal yang berbeda, jadi tidak mungkin ada yang bisa mencontek. Namun sialnya ketika kepala sekolah ini melihat kertas coret-coret Lin, si Lin ini kedapatan mengerjakan soal yang bukan soal bagiannya. Hal itu menyebabkan Lin ketahuan mengerjakan jawaban milik temannya. Hingga ayah Lin ini pun dipanggil menghadap kepala sekolah. Di ruangan kepala sekolah, ayah Lin dan Lin ini diceramai oleh kepala sekolah dan beasiswa Lin pun dihapuskan. Jadi mulai dari sekarang, Lin dan ayahnya harus membayar secara penuh untuk bisa bersekolah di sana. Lin yang awalnya cuma diam menjadi emosi ketika kepala sekolah berkata jika ayahnya tidak mengajari Lin ini sopan santun. Lin berkata jika kepala sekolah itu lebih ampas karena menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis, di mana seharusnya Lin bisa sekolah gratis karena beasiswa, namun masih tetap diminta bayaran dengan embel-embel biaya perawatan sekolah. Kepala sekolah pun tentu semakin marah mendengar hal itu. Ayah Lin pun coba menyuruh Lin untuk segera diam. Dan karena hal tadi, kepala sekolah membatalkan Lin untuk ikut serta dalam ujian beasiswa kedutaan Singapura dan Bang pun otomatis menjadi perwakilan sekolah. Kemudian beralih ke rumah Lin. Di sini Lin yang dimarahi oleh ayahnya yang tahu jika selama ini anaknya bukan mengajari les piano, tapi mengajarkan cara mencontek kepada teman-temannya. Ayahnya sampai mengembalikan baju yang Lin kasih dan akan menjual mobilnya untuk biaya sekolah Lin. Lin yang dimarahi sampai dilarang untuk kuliah ke luar negeri oleh ayahnya ini pun cuma bisa menangis. Dan setelah kejadian itu, semester baru pun dimulai. Sekarang mereka sudah berada di kelas 3 dan akan mencoba untuk masuk ke universitas. Nah, pada suatu hari, Grace mengajak Lin ini untuk bertemu dan makan malam. Di sini Grace berkata jika orang tua Pat sangat bangga kepada dirinya yang membuat nilai Pat ini menjadi membaik. Orang tua Pat ini sangat berharap banyak kepada Grace supaya Pat bisa semakin rajin dan ikut ujian state agar bisa berkuliah di luar negeri. Grace pun akan diajak oleh orang tua Pat, bahkan semua biaya Grace akan ditanggung oleh kedua orang tua Pat ini. Grace yang aslinya lemot ini pun meminta tolong lagi kepada Lin. Awalnya Lin menolak karena sudah terlalu banyak hal buruk yang terjadi kepada dirinya karena menolong si Grace ini. Namun saat Grace bilang Pat akan membayar Lin sebesar 600.000 baht atau sekitar 261 juta rupiah, Lin pun mulai memikirkan kembali permintaan itu. Lin lalu mengambil buku materi ujian stage dan membacanya. Tapi entah karena Lin ini sudah tersadar akan kesalahannya, dia pun tetap menolak tawaran itu.
Lin kemudian pergi ke lobi hotel tempat Pat tinggal dan mengembalikan buku state study ke resepsionis. Lin juga meninggalkan sebuah catatan bertuliskan permintaan maafnya karena tidak bisa membantu mereka. Namun saat sudah begitu, ada saja hal lain yang membuat hati Lin ini terbolak-balik, yaitu pada saat dia melihat turis yang sedang video call dengan anaknya yang ada di belahan dunia lain. Sehingga di tempat si anak masih siang, sedangkan di Thailand sudah malam. Nah, hal ini membuat Lin tersadar jika ujian state yang dilakukan secara serentak di seluruh dunia sebenarnya tidak serentak-serentak amat. Hal itu karena adanya perbedaan zona waktu di berbagai belahan bumi. Nah, dari hal ini muncullah ide baru di kepala Lin untuk aksi contek-menconteknya selanjutnya. Lin kemudian menyuruh Pat dan Grace berkumpul. Lalu Lin menjelaskan rencananya, yaitu Lin akan pergi ke Sydney, Australia, yang mana 4 jam lebih awal dibandingkan Thailand, lalu mengambil ujian state di sana. Setelah Lin mengetahui soal dan jawaban dari ujian state ini, maka Lin akan mengirimkan jawabannya kepada Pat dan Grace yang ada di Thailand. Lin pun menyuruh Pat mencari klien sebanyak mungkin yang mau membayar untuk jawaban soal state ini. Hal itu agar Lin bisa mendapatkan banyak keuntungan dan bisa berkuliah ke luar negeri tanpa meminta uang kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Pat dan Grace pun setuju. Namun kemudian Pat bertanya bagaimana cara Lin mengirimkan jawaban ujian ini kepada mereka, karena beda waktu ujian state itu sangat mepet, di mana saat Lin selesai ujian di Thailand akan dimulai. Belum lagi pengawas ujian yang sangat ketat, bahkan cuma boleh membawa pensil dan penghapus ke dalam ruangan ujian. Lin dengan pedenya menjawab bahwa dia akan mengingat semua jawaban soal itu dan mengirimkannya lewat ponsel yang dia sembunyikan di toilet sebelum ujian dimulai. Pat pun tertawa mengejek mendengar hal itu, karena jumlah soal state ini hampir 100 buah, dan Pat tidak yakin Lin bisa mengingat itu semua. Lin pun berkata jika dia bisa mengingat semua jawaban kalau dia punya cukup waktu. Nah, masalahnya dia tidak punya cukup waktu untuk mengingat semuanya. Paling bisa si Lin ini cuma bisa mengingat setengah jawabannya saja. Maka oleh karena itu, Lin ingin tambahan 1 orang lagi. 1 orang yang sama jeniusnya dengan Lin untuk misinya kali ini. Dan orang itu adalah Bang. Tapi Lin ini juga ragu si Bang akan mau ikut dalam aksi mereka ini. Lalu kita beralih ke Bang, di mana dia sedang mengantarkan cucian yang sudah dia cuci. Walau besoknya dia ada ujian untuk tes beasiswa kedutaan Singapura, dia tetap mengerjakan pekerjaannya sampai malam. Namun saat dia sedang berada di jalan, Bang ini didekati oleh 2 pria misterius yang marah-marah tidak jelas kepada dirinya. Bang yang tidak tahu menahu ini pun langsung diajar oleh 2 pria misterius ini sampai pingsan. Dan tahu-tahu pada saat dia sadar, hari sudah pagi dan Bang ini berada di tempat pembuangan sampah. Dia pun bangkit dan mencoba pergi ke sekolah untuk ujian. Tapi dengan keadaannya yang sudah babak belur, Bang pun tidak berhasil mendapatkan beasiswa dan masuk rumah sakit. Di tempat lain, Lin, Pat, dan Grace mulai mengumpulkan klien yang mau membayar mereka untuk ikut dalam aksi mereka. Pat mengadakan semacam seminar kesuksesan dan berbicara selayaknya Steve Jobs di depan para murid yang malas belajar ini. Pat menjanjikan kepada mereka nilai yang bagus dan lulus dalam ujian STIS sehingga mereka bisa berkuliah ke luar negeri. Nah, di sini Pat juga menjelaskan tentang cara mereka mendapatkan jawaban, yaitu melalui pensil yang sudah dimodifikasi barcode-nya sehingga menjadi kode yang mewakili jawaban A, B, C, dan D. Nah, barcode di pensil ini akan Pat cetak tepat setelah dia mendapatkan jawaban dari Lin yang melakukan ujian terlebih dahulu di Australia. Mendengar hal itu, para murid-murid malas belajar tapi punya bapak kaya ini pun langsung sorak-sorak bergembira karena mereka sangat yakin akan lulus. Nah, di tempat lain, Lin pergi ke rumah Bang. Dia mulai mengajak Bang ini untuk ikut serta bekerja sama dengan dirinya. Tentu Bang yang merupakan anak teladan baik-baik ini pun menolak permintaan Lin. Namun Lin mengatakan sesuatu yang membuat Bang ini tersadar. Lin berkata walaupun mereka tidak berbuat curang, tapi kehidupan akan selalu mencurangi orang-orang seperti mereka. Dan ya, akhirnya Bang pun luluh dan ikut serta di dalam aksi ini. Mereka pun mulai mendaftar dan melakukan latihan menjawab soal, lalu mengingatnya, kemudian mengirimkan jawaban lewat handphone. Nah, di saat sebelum latihan, Bang bertanya seberapa banyak bagian yang dia dapat. Lin menjawab jika Bang ini akan mendapatkan uang sebanyak 1 juta baht atau sekitar 435 juta rupiah. Sedangkan Lin mendapat 2 juta baht atau sekitar 871 juta rupiah. Nah, setelah semua latihan yang mereka lakukan, tinggal 1 hari tersisa sebelum keberangkatan Lin dan Bang ini ke Australia. Namun sebelum itu, Lin menyuruh mereka untuk berhati interogasi. Hal ini demi jaga-jaga jika seandainya mereka ketahuan
dan mereka ini sudah punya jawaban saat mereka diinterogasi oleh pihak berwajib. Nah, awalnya latihan interogasi ini berjalan sangat mulus. Namun semua berubah ketika Pat tidak sengaja keceplosan menyebut Bang ini dipukuli dan berakhir di tempat pembuangan sampah. Bang langsung mengajar Pat setelah mendengar Pat mengatakan hal itu. Hal ini karena Bang tidak pernah menceritakan kepada siapapun kalau dirinya itu terbangun di tempat pembuangan sampah. Yang mana ini artinya Pat lah yang menyuruh dua pria misterius untuk memukuli Bang ini sampai pingsan, hingga dia gagal mendapatkan beasiswa yang menjadi satu-satunya harapan bagi dia untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Lin yang baru tahu hal itu pun sangat kecewa dengan Grace dan Pat. Bang dan Lin pun langsung pergi dari sana. Mereka tidak mempedulikan Pat yang memohon-mohon supaya mereka tidak membatalkan aksi mereka, karena si Pat ini akan dihabisi oleh ayahnya kalau dia gagal di dalam ujian STIT. Tapi Bang yang sudah sangat emosi tidak mempedulikan hal itu dan langsung pergi. Namun di saat Bang ini berjalan pulang, dia malah melihat sebuah papan iklan tentang laundry modern, yang mana hal itu membuatnya berpikir ulang tentang uang yang bisa dia dapatkan dari aksi mencontek ini. Dia pun akhirnya kembali dan menyuruh Lin untuk tetap ikut ujian agar dia tidak diajar tanpa mendapatkan apapun. Singkat cerita, Bang dan Lin ini pun berangkat ke Australia. Sebelum ujian, mereka menikmati jalan-jalan kecil di sana sambil berfoto berdua dengan latar Sydney Opera House. Lalu hari ujian pun dimulai. Sebelum mereka masuk ke ruangan ujian, Bang dan Lin pergi ke toilet untuk menjemujikan handphone mereka di belakang toilet. Kemudian waktu ujian pun dimulai. Ujian ini memiliki 3 tahap, di mana setiap tahap ada jeda waktu istirahat selama 10 menit, di mana dalam waktu jeda ini akan dimanfaatkan oleh Bang dan Lin untuk pergi ke toilet dan mengirimkan jawabannya kepada Pat dan Grace. Saat ujian dimulai, mereka berdua dengan cepat menjawab soal-soal STIT ini agar mereka punya cukup waktu untuk bisa mengingat semua jawaban mereka. Ya, sebenarnya mereka cuma mengerjakan setengah soal dan asal mengisi setengah lagi demi bisa punya waktu yang cukup. Dan ketika waktu habis, Bang dan Lin ini langsung bergegas menuju ke toilet dan mengirimkan semua jawaban yang mereka ingat tadi. Sementara di Thailand, Pat dan Grace sudah standby untuk menunggu jawaban dan bersiap mencetaknya. Sedangkan klien mereka bersiap-siap dengan ojeknya masing-masing di depan tempat tersebut. Di dalam toilet, Lin mengirimkan semua jawaban bagiannya. Namun Bang cuma mengirimkan setengah bagiannya. Tentu Pat dan Grace menjadi gelisah. Di sini Bang berkata, jika mereka ingin jawabannya lagi, mereka harus membayarnya 1 juta lagi, di mana 1 juta untuk bayaran aslinya dan 1 juta lagi sebagai ganti rugi Bang yang sudah diajar oleh orang suruhan Pat. Pat yang melihat Bang bermain licik pun marah-marah sampai menendang mesin di sana yang membuat kakinya menjadi kesakitan. Tapi Bang tidak peduli dan memaksa mereka segera mengirimkannya, atau mereka tidak akan mendapatkan jawaban lagi. Grace yang melihat Pat berguling-guling kesakitan dan tidak bisa diandalkan pun mengirim uangnya sebanyak 480.000 baht dan berkata jika hanya segitu yang dia punya, dan dia berjanji akan mengirimkan sisanya setelah Bang ini mengirimkan jawabannya kepada dirinya. Bang pun melunak dan mengirimkan sisa jawabannya kepada Grace. Pat dan Grace yang mendapatkan jawaban langsung bergerak cepat mencetak semua jawaban itu menjadi barcode dan memasangnya ke dalam pensil yang akan mereka pakai. Di tempat ujian tahap kedua pun dimulai. Seperti tadi, Bang dan Lin mengisi jawaban mereka secepat mungkin dan mengingat semua jawaban itu. Lalu ketika waktu berakhir dan istirahat selama 10 menit, mereka kembali berlari ke toilet untuk mengirimkan semua jawaban tadi. Tapi kali ini tidak berjalan semulus tadi, di mana Lin malah terjebak antrian, sedangkan Bang malah diciduk oleh pengawas ujian tersebut. Lin yang baru masuk toilet pun juga tidak sempat mengirimkan jawabannya kepada temannya karena digedor-gedor oleh pengawas di sana yang mengingatkan waktu ujian akan dimulai. Lin kemudian memasukkan HP-nya ke dalam sepatu dan berjalan menuju ke ruangan ujian. Di sini Lin juga melihat Bang yang sudah tertangkap oleh pengawas ujian dan dibawa ke ruangan interogasi. Sedangkan Lin yang akan masuk ke ruangan ujian malah terkendala saat ada pemeriksaan badan kepada peserta ujian. Lin kemudian berjalan mendekati tempat minum dan meletakkan HP-nya di dalam tempat minum tersebut. Lin berhasil kembali ke tempat duduknya. Namun kali ini dia sendirian dalam menghadapi ujian itu. Lalu ujian tahap ketiga pun dimulai. Lin yang tidak sempat mengirimkan jawabannya kepada Grace langsung menulis jawabannya tadi ke dalam kertas agar dia tidak lupa. Setelah itu Lin langsung menjawab soal-soal berikutnya. Namun tanpa Bang yang membantunya, Lin pun kesulitan menghafal semua jawaban itu. Dia menjadi sangat panik, bahkan sampai mengeluarkan banyak keringat. Nah, di tengah kepanikannya ini,
Lin refleks menggerakkan jarinya seperti menekan not piano. Lin pun jadi teringat dengan teknik lamanya dan menggunakan ketukan piano sebagai pengingat jawaban tersebut. Nah, jika tadi Lin yang panik di tempat ujian, di tempat Grace dan Pat juga terjadi kepanikan karena jawaban tidak sampai kepada mereka. Ditambah lagi, datangnya ayah Lin ke situ untuk mencari Lin membuat Pat dan Grace ini berbohong jika Lin sedang berada di Australia dan sedang berkencan dengan Bang. Mendengar hal itu, ayah Lin pun tidak bertanya lagi dan pergi dari sana. Balik lagi kepada Lin. Sekarang dia sudah mengingat semua jawaban bagiannya dan tinggal membagikannya kepada Grace dan Pat. Lin kemudian memasukkan pensil ke dalam tenggorokannya sampai muntah. Lin yang muntah-muntah ini pun langsung bergegas keluar dari ruangan ujian dan mengambil HP yang ada di tempat minum tadi. Nah, di saat Lin sedang mencari tempat yang aman untuk mengirimkan jawaban kepada temannya, pengawas yang menangkap Bang tadi ternyata juga datang mencari Lin. Lin yang sudah tidak ada di tempat ujian pun langsung dikejar oleh pengawas ini. Di dalam aksi kejar-kejaran ini, Lin berusaha mengirimkan semua jawaban yang dia ingat melalui HP-nya. Hal ini berlangsung sampai Lin ini berada di stasiun kereta dan menemui jalan buntu. Lin yang sudah berhasil mengirimkan semua jawaban ujian tadi pun mendekati mesin penjual makanan di situ dan memakan beberapa snack yang ada di sana. Dan ketika si pengawas berhasil mengejarnya, Lin langsung memuntahkan semua snack tadi seolah-olah dia sedang sangat kesakitan. Si pengawas ini pun membawa Lin kembali ke tempat ujian. Sementara HP-nya dia buang ke dalam tas emak-emak yang sedang berdiri di situ. Sementara Lin yang saat ini dibawa kembali ke gedung tempat ujian, Grace dan Pat bergerak cepat mencetak semua jawaban tadi menjadi barcode pensil dan segera membagikannya kepada semua kliennya. Dan mereka pun bergegas berangkat menuju ke tempat ujian state. Lalu di tempat ujian state di Australia, ternyata Lin tidak mendapatkan masalah apapun. Satu-satunya sanksi yang Lin dapat karena sakit saat ujian dan pergi adalah ujiannya dibatalkan. Sedangkan untuk Bang, dia yang sudah tertangkap basah pun mendapatkan sanksi yang berat, berupa kena banned dari ujian state selamanya. Belum lagi dia mendapatkan surat pengeluaran dari sekolahnya, yang mana hal ini membuat ibu Bang ini menangis sejadi-jadinya di dalam kantor kepala sekolah. Setelah Lin kembali dari Australia, dia pun disambut dengan senang oleh Grace dan Pat yang sangat yakin jika mereka akan lulus. Namun Lin yang disambut dengan bahagia itu pun malah marah-marah kepada mereka. Mereka malah pesta-pesta sementara Lin ini gagal dalam ujian dan Bang tertangkap basah melakukan kecurangan. Grace yang mencoba menenangkan Lin dengan berkata, jika Lin ini bisa ikut ujian di tempat lain pun cuma didiamkan oleh Lin. Lin kemudian berkata jika dia tidak akan ikut kuliah ke luar negeri bersama mereka. Dan Lin berkata jika dia ikut kuliah pun, Lin tidak akan bisa membantu mereka memberikan contekan karena ujian di universitas bukan objektif, melainkan ujian esai. Lin kemudian pergi meninggalkan teman sesatnya ini, lalu pergi menemui ayahnya sambil menangis. Nah, untuk membayar perbuatan buruknya ini, Lin memutuskan untuk tidak jadi berkuliah ke luar negeri dan memilih mengabdikan dirinya sebagai guru yang akan berkontribusi dalam pendidikan di tempatnya. Sedangkan Bang, setelah dia dikeluarkan dari sekolah, dia menggunakan uang dari hasil menjual jawaban ujian state-nya untuk membeli banyak mesin cuci terbaru dan membuat laundry-nya menjadi semakin besar. Dia juga membeli motor baru untuk menggantikan motor lamanya yang sudah tua. Nah, pada suatu hari, Bang menghubungi Lin dan menyuruh Lin ini datang ke tempatnya. Di sini Bang mengajak Lin untuk melakukan aksi serupa di ujian lain. Kali ini dengan cara yang lebih aman dan klien yang lebih banyak. Bang berkata jika kali ini keuntungan yang bisa mereka dapatkan bisa sebanyak 10 juta baht atau sekitar 4.357 juta rupiah. Dan dengan uang sebanyak itu, resiko yang mereka tanggung juga tidak terlalu besar. Karena jika ketahuan, mereka tidak akan masuk penjara. Palingan cuma kena blacklist dari ujian tersebut. Namun Lin yang sudah tobat pun menolak tawaran Bang. Bang yang mendapat penolakan pun mengancam Lin. Bang berkata akan membocorkan jika Lin lah yang menjadi dalang di balik skandal kecurangan ujian state. Dan jika Bang melakukan hal itu, maka semua nilai ujian state di Thailand bisa saja dibatalkan. Namun ya, Lin yang sudah tobat benar-benar tobat ini pun tetap teguh dan menolak penawaran Bang. Dan setelah itu, tampak Lin yang ditemani ayahnya masuk ke sebuah ruangan, di mana di sana Lin mulai melakukan pengakuan akan perbuatan curangnya di dalam ujian state. Dan film pun selesai. Ya, dari film ini bisa kita dapatkan banyak pelajaran hidup. Namun yang paling admin suka adalah bahkan jika kita tidak melakukan kecurangan dalam hidup, kehidupan akan tetap mencurangi kita. Namun semua kembali kepada diri kita, bagaimana kita menghadapi semua kecurangan itu. Apakah kita akan menyerah atau memanfaatkan setiap masalah menjadi kesempatan supaya hidup kita menjadi lebih baik.
Dan iya, segitu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, lalu jangan lupa subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.